Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feria. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini, saya ingin membahas mengenai perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik adalah proses pertumbuhan dan perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh seseorang sepanjang kehidupannya. Ini mencakup pertumbuhan tinggi badan, berat badan, perkembangan organ tubuh, kemampuan motorik, perkembangan seksual, serta perubahan fisik yang terjadi seiring penuaan. Perkembangan fisik dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, gizi, dan gaya hidup, dan merupakan aspek penting dalam pemahaman kesehatan dan perkembangan individu. Perkembangan fisik dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Tahap pertama yaitu fase bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi dimulai sejak lahir hingga 2 tahun pertama kehidupan. Pada awalnya, bayi memiliki ukuran kepala yang lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya dan belum memiliki kekuatan leher untuk menopang kepala. Namun, dalam beberapa bulan pertama, bayi mulai mengembangkan kekuatan fisiknya. Pada sekitar usia 12 bulan, bayi biasanya dapat duduk, berdiri, memanjat, membungkuk, dan berjalan. Pada tahun kedua, pertumbuhan fisik bayi mungkin melambat, tetapi aktivitas fisik seperti melompat dan berlari semakin meningkat. Berat badan bayi biasanya berkurang sekitar 5 hingga 7% setelah kelahiran, tetapi akan segera meningkat dalam waktu beberapa bulan pertama. Pada usia 1 tahun, berat badan bayi dapat 3 kali lipat lebih berat daripada saat lahir. Proporsi fisik bayi akan berubah, dengan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat, sementara pertumbuhan kepala berkurang, sehingga bayi terlihat lebih ramping. Tulang bayi juga mengalami perkembangan, dengan penutupan ubun-ubun yang lunak terjadi sekitar usia 18 bulan hingga 2 tahun. Pada masa ini, otot bayi masih lemah dan belum berkembang dengan baik. Sementara jaringan lemak tumbuh dengan cepat karena susu menjadi makanan utama bayi. Bangun tubuh bayi dapat mengikuti salah satu dari 3 jenis, yaitu ektomorfik, kurus dan panjang, endomorfik, didominasi oleh lemak, atau mesomorfik, berotot dan keras. Otak bayi mengalami perkembangan massa yang signifikan dalam 2 tahun pertama, terutama bagian otak kecil yang mengontrol koordinasi dan pengendalian tubuh. Gigi bayi biasanya mulai tumbuh sekitar 4 hingga 6 gigi susu dalam 2 tahun pertama kehidupan, dengan gigi depan tumbuh terlebih dahulu. Perkembangan indera bayi seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba juga berkembang pesat selama masa ini. Selanjutnya masuk kepada tahap anak-anak. Fase anak-anak dibagi menjadi ke dalam 2 fase, yaitu fase anak-anak awal dan fase anak-anak pertengahan dan akhir. Masa anak-anak awal biasanya dimulai dari usia 5 hingga 6 tahun, kadang-kadang disebut sebagai tahun-tahun prasekolah. Terdapat beberapa perubahan fisik yang terjadi selama masa ini. Pada masa ini, anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cepat. Anak-anak perempuan rata-rata memiliki berat badan sekitar 48,5 pon, sementara anak laki-laki sekitar 49 pon. Mereka juga terlihat lebih kurus karena pertumbuhan tubuh yang pesat. Anak-anak pada usia ini akan memiliki tinggi rata-rata 80 hingga 90 cm dan berat badan sekitar 10 hingga 13 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi badan mencapai sekitar 100 hingga 110 cm. Pertumbuhan tinggi badan akan terus berlanjut, sementara pertumbuhan kerangka tubuh cenderung lambat. Gigi anak juga mulai tumbuh dengan lengkap. Pada tahun kelima, anak-anak akan mengalami perubahan postur tubuh mereka menuju proporsi yang lebih seimbang. Anggota badan akan lebih menjadi panjang, perut lebih ramping, dan postur tubuh lebih proporsional. Pertumbuhan tulang dan urat akan pesat, tetapi pertumbuhan jaringan lemak akan melambat. Terdapat 3 tipe postur tubuh yang umum pada anak-anak, yaitu endomorfik, mesomorfik, dan ektomorfik. Perkembangan otot anak-anak juga akan berkembang, mengalami peningkatan massa dan volume, sehingga mereka terlihat lebih kokoh. Meskipun demikian, mereka mungkin terlihat lebih kurus karena lemak tubuh berkurang. Jumlah jaringan lemak dalam tubuh anak-anak bergantung pada tipe postur tubuh mereka. Endomorfik memiliki lebih banyak lemak daripada otot, sementara mesomorfik memiliki lebih banyak otot daripada lemak. Ektomorfik cenderung kurus dengan sedikit jaringan lemak. Pada usia ini, anak-anak juga akan mengganti gigi susu mereka dengan gigi tetap. Umumnya, gigi seri tengah adalah yang pertama tanggal. Perkembangan otak terus berlanjut pada masa ini. Meskipun tidak sepesat pada masa bayi, pada usia 3 tahun, otak anak telah mencapai sekitar 75% ukuran otak dewasa. Dan pada usia 6 tahun, itu sudah mencapai sekitar 95% ukuran otak dewasa. Selanjutnya adalah fase anak-anak, pertengahan, dan akhir. Masa ini terjadi antara usia 6 hingga 11 tahun, sering disebut sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Selama ini, terjadi banyak perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama adalah pertumbuhan tinggi badan. Anak-anak di masa pertengahan dan akhir mengalami peningkatan tinggi badan sekitar 2 hingga 3 inci setiap tahunnya. Pada usia 11 tahun, anak perempuan biasanya memiliki tinggi sekitar 4 kaki atau 10% inci.
pertumbuhan berat badan yang terjadi berkaitan dengan pertumbuhan kerangka otot dan organ tubuh. Dan perubahan fisik yang paling mencolok adalah perubahan proporsi tubuh. Lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki cenderung berkurang dibandingkan dengan tinggi tubuh. Beberapa bagian wajah seperti mulut, rahang, dahi, bibir, dan hidung juga mengalami perubahan. Selain itu, tubuh akan menjadi lebih tinggi, ramping, leher lebih panjang, dada melebar, lemak di perut berkurang, lengan dan tungkai memanjang. Pada masa ini, pertumbuhan jaringan lemak biasanya lebih cepat daripada otot. Postur tubuh endomorfik memiliki lebih banyak lemak, sedangkan mesomorfik memiliki lebih banyak otot. Ektomorfik cenderung kurus tanpa jaringan lemak yang berlebihan. Pada gigi juga mengalami pertumbuhan. Anak-anak biasanya memiliki 1 hingga 2 gigi tetap pada usia 6 tahun dan 14 hingga 16 gigi susu pada usia 10 tahun. Pertumbuhan gigi dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti nyeri dan gangguan tidur sementara pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah perkembangan otak dan sistem syaraf. Perkembangan otak dan sistem syaraf adalah bagian penting dari pertumbuhan anak-anak. Otak berkembang lebih cepat daripada bagian tubuh lainnya. Pada usia 3 tahun, ukuran otak anak mencapai sekitar 2/3 ukuran otak orang dewasa dan hampir mencapai ukuran dewasa pada usia 5 tahun. Selanjutnya adalah fase remaja. Remaja atau masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Ini adalah waktu ketika individu mulai mengalami perubahan fisik dan kematangan seksual. Awal dari perkembangan fisik remaja dimulai pada pubertas yang terjadi sekitar usia 10 hingga 14 tahun. Pada periode ini, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang pesat serta perubahan seksual yang signifikan. Selama remaja tengah, yaitu usia 14 hingga 17 tahun, individu akan terus mengalami peningkatan dalam kemampuan fisik, seperti perkembangan keterampilan motorik kasar, pertumbuhan otot, kekuatan tubuh, dan daya tahan jantung atau paru. Pada akhir masa remaja, yaitu usia 17 hingga 21 tahun, individu mencapai kematangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Sebagian besar masalah kebebasan juga akan terselesaikan. Di sisi fisik, kemampuan motorik kasar dan kapasitas aerobik akan terus berkembang. Setiap remaja mengalami perubahan fisik dan perkembangan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua remaja mengalami hal yang sama. Pada remaja perempuan, beberapa perubahan yang mencolok termasuk pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang pesat, menstruasi, perkembangan payudara, dan pertumbuhan rambut di area kemaluan. Pada remaja laki-laki, perubahan mencolok meliputi pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang pesat, pertumbuhan organ kemaluan atau penis, pertumbuhan testis, dan pertumbuhan rambut di area kemaluan. Fase selanjutnya adalah fase dewasa. Fase dewasa dibagi menjadi ke dalam 3 fase, yaitu fase dewasa awal, fase dewasa tengah, dan fase dewasa akhir. Pada masa dewasa awal, pertumbuhan tubuh utama umumnya telah berhenti. Namun, beberapa orang mungkin mengalami peningkatan tinggi tubuh hingga usia 25 tahun. Kedewasaan tulang biasanya terjadi pada usia sekitar 25 tahun. Berat badan juga cenderung berfluktuasi selama masa dewasa awal karena perubahan dalam pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Ini adalah periode di mana banyak orang mulai berjuang dengan masalah berat badan dan keseimbangan kalori. Selama masa dewasa awal, tingkat metabolisme tubuh cenderung menurun. Ini dapat mengakibatkan peningkatan lemak tubuh dan penurunan massa otot jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup dan pola makan yang sehat. Perubahan kulit juga terjadi. Kulit mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan awal seperti keriput halus, garis-garis halus, dan perubahan warna. Dan hormon seks seperti estrogen dan testosteron tetap berubah selama dewasa awal. Ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan fisik dan emosional. Sistem kardiovaskular, termasuk denyut jantung dan tekanan darah, cenderung stabil selama masa dewasa awal. Kesehatan reproduksi juga mengalami perubahan. Pada wanita, pada masa dewasa awal melibatkan perubahan dalam siklus menstruasi dan kesuburan. Sedangkan pada pria, produksi sperma mencapai puncaknya. Selanjutnya adalah fase dewasa tengah atau madya. Masa ini dimulai sekitar usia 40 hingga 65 tahun. Ini adalah waktu di mana aspek fisik berjalan lebih lambat, bahkan cenderung menurun. Sementara aspek psikis seperti intelektual, sosial, dan emosional terus berkembang dengan lebih baik. Namun, di akhir dewasa tengah, aspek psikis dapat mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perubahan fisik yang terjadi selama masa dewasa tengah meliputi: pertama, munculnya ketuban; yang kedua, kulit mulai keriput; yang ketiga, gigi yang menguning; keempat, penurunan tinggi badan karena lemahnya otot; kelima, punggung melemah karena tulang belakang mengalami penyusutan; keenam, penurunan tinggi badan yang berkaitan dengan penurunan tulang vertebrata. Perempuan dapat mengalami penurunan tinggi badan lebih banyak daripada laki-laki. Ketujuh, bertambahnya lemak tubuh yang dapat mencapai 20% dari berat badan pada dewasa tengah. Kedelapan, penyusutan tulang, seperti penyusutan tinggi badan pada pria dan wanita. Kesembilan, penurunan kemampuan mata untuk menyesuaikan, mengakibatkan kesulitan melihat objek di sekitar dan memfokuskan gambar pada retina. Kesepuluh, penurunan sensitivitas pendengaran. Selanjutnya, menopause pada wanita.
yang menciptakan periode stagnasi dalam siklus haid dan reproduksi karena menurunnya produksi hormon estrogen oleh ovarium. Menopause dapat menimbulkan gejala seperti hot flush, mual, kelelahan, dan detak jantung yang cepat. Selanjutnya, penurunan stamina fisik juga terjadi. Dan yang terakhir yaitu resiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan obesitas menjadi masalah kesehatan utama pada masa dewasa tengah. Dan yang terakhir adalah fase dewasa akhir yang dimulai pada usia 60 tahun ke atas, ditandai dengan perubahan fisik karena penuaan yang mulai terjadi. Pada tahap ini, perubahan fisik dan psikologis menjadi perhatian utama. Ketika seseorang memasuki fase dewasa akhir, terlihat tanda-tanda penuaan pada penampilan dan penurunan kemampuan fisik dan mental, serta pencarian arti hidup yang baru. Beberapa perubahan penampilan pada dewasa akhir meliputi wilayah kepala, wilayah tubuh, dan wilayah persendian. Pada wilayah kepala, terjadinya perubahan pada hidung yang mungkin terlihat lemas, perubahan bentuk mulut karena hilangnya gigi atau penggunaan gigi palsu, penglihatan yang mulai memudar, menjadi kabur dan lebih sering berair, munculnya lipatan di bagian dagu, pipi juga mengalami kerutan, menjadi kendur dan berkerut, kulit menjadi keriput dan kering, dengan munculnya bintik-bintik hitam, tahi lalat atau kutil. Rambut juga menipis, berubah warna menjadi abu-abu atau putih, menjadi kaku dan muncul rambut halus di bagian hidung, telinga, dan alis. Pada wilayah tubuh, bahu menjadi membungkuk dan menyusut, perut bisa membesar dan membuncit, pinggul juga tampak mengendur dan lebih lebar, garis pinggang melebar membuat tubuh tampak semacam terhisap, dan payudara perempuan menjadi kendur dan melorot. Dan pada wilayah persendian, pangkal tangan menjadi kendur dan terasa berat, sedangkan ujung tangan terlihat mengkerut. Kaki menjadi kendur dengan pembuluh darah balik yang menonjol, terutama di sekitar pergelangan kaki. Tangan menjadi kurus dan kering dengan pembuluh vena yang menonjol di balik bagian tangan. Kaki bisa membengkak karena otot-otot yang melemah dengan munculnya benjolan dan jari kaki yang tinggi serta rentan terhadap peradangan dan kerosi. Dan kuku tangan dan kaki juga menjadi lebih tebal, menguning, dan mengapur. Perubahan umum terjadi pada sistem indera pada masa dewasa akhir. Pada penglihatan, kemampuan untuk melihat objek pada tingkat pelaksanaan rendah dan penurunan sensitivitas terhadap corak. Biasanya, orang lanjut usia mengalami presbiopia di mana mereka sulit melihat objek jauh karena elastisitas lensa mata menurun. Pada pendengaran, sensitivitas pendengaran cenderung menurun pada masa dewasa akhir, terutama pada laki-laki. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berakhirnya perkembangan organ basal yang mengakibatkan matinya rumah siput di dalam telinga. Pada indera perasa, penurunan sensitivitas perasa disebabkan oleh berhentinya perkembangan tunas perasa di lidah dan permukaan dalam pipi. Pada indera penciuman, penurunan sensitivitas penciuman terjadi karena stagnasi perkembangan sel hidung dan pertumbuhan rambut yang lebat di dalam lubang hidung. Penurunan sensitivitas indera peraba juga terjadi. Ini disebabkan oleh kulit yang menjadi kering dan keras sehingga indera peraba di kulit menjadi kurang peka. Dan yang terakhir adalah sensitivitas terhadap rasa sakit. Penurunan sensitivitas terhadap rasa sakit bervariasi di berbagai bagian tubuh, dengan penurunan yang ekstrim terjadi pada dahi, tangan, dan kaki. Namun, pada kaki penurunan tidak seburuk pada bagian tubuh lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.